Yang insya Allah kesempatan kali ini kita akan mengambil tema mendidik di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kita sudah tidak asing lagi dengan peribahasa yang berbunyi belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya masa-masa anak-anak, ya, betapa pentingnya masa kecil anak. Nah, sehingga masa ini benar-benar jangan sampai kita lewatkan. Betul-betul masa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar anak tumbuh fitrahnya dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita harapkan. Apa Pak Umahat? Apa sebenarnya yang akan kita ukir? Ya, apa sebenarnya yang akan kita ukir ketika anak-anak masih kecil? Ya, ketika anak-anak masih kecil, apakah kita akan mengukir pengetahuannya? Apakah kita akan mengukir hafalannya? Apakah kita akan mengukir keterampilan fisiknya? Nanti insya Allah kita akan bahas masalah ini. Harapannya nanti dari akhir kajian ini kita mendapatkan faidah dari majelis kita ini, yaitu apa sebenarnya yang harus kita ukir pada diri anak kita ketika mereka masih kecil. Adanya hafalan, adanya pengetahuan, baca tulis hitung, ya, kemudian adanya keterampilan, adanya keterampilan anak pada motorik halusnya dan sebagainya, itu semuanya penting. Semuanya adalah penting. Tapi apakah memang tidak ada yang lain selain itu yang sehingga hafalan, kemudian baca tulis hitung, pengetahuan dan keterampilan anak itu yang betul-betul kita ukir. Dan memang itu bisa. Ya, bukti dari kenyataan yang ada menunjukkan bahwa memang tidak masalah anak dibentuk dari kecil. Ya, keterampilannya, hafalannya, pengetahuannya dan sebagainya. Namun kita perlu ketahui bahwa di dalam pendidikan anak itu ada skala prioritas. Ya, semuanya adalah penting, tapi hendaknya kita itu mendahulukan yang lebih penting dan yang paling penting. Nah, oleh karena itu marilah sejenak kita perhatikan sebuah grafik, yaitu piramida perkembangan manusia. Ya, piramida perkembangan manusia. Setiap manusia insya Allah akan tumbuh, ya, sejak berada di kandungan ibunya, lahir, kemudian sampai dewasa, kemudian sampai ke akhir hayatnya. Ya. Sebagaimana telah kita pelajari di dalam pendidikan karakter nabawiyah itu, fase 0 sampai 7 tahun disebut dengan fase tufulah, yaitu fase kanak-kanak. 7 sampai 10 disebut dengan fase tamyiz, yaitu fase di mana anak-anak sudah mulai bernalar, logikanya mulai tumbuh, ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian 10 sampai balik itu adalah fase murahakoh, yaitu fase menjelang balik. Pada fase ini adalah fase-fase ketegasan, ya. Dan Nabi memerintahkan pada fase ini jika anak nggak mau sholat dipukul. Ini adalah fase-fase ketegasan. Kemudian setelah itu, setelah balik, maka sampai usia 40 tahun itu disebut dengan syabab atau pemuda. Ini sudah masuk kepada dewasa. Usia 0 sampai balik disebut dengan fase anak-anak. Ya, secara garis besar usia 0 sampai balik, ya, di dalamnya itu ada tufulah, tamyiz, murahakoh, itu semua adalah masuk ke fase anak-anak. Nah, setelah balik bukan anak-anak lagi, tapi sudah masuk kepada fase dewasa. Ya, sudah masuk kepada fase dewasa. Terus kemudian kita perhatikan terkait dengan masalah syariat agama Islam yang mulia ini, bagaimana posisinya pada fase perkembangan manusia ini. Di sini ada dua garis. Dua garis ini menunjukkan batasan-batasan syariat. Ya. Jadi dua garis ini menunjukkan batasan-batasan syariat. Nah,
batasan ini seharusnya tidak dilampaui, ya, tidak dilampaui ketika anak sudah usia balik. Ya, jadi batasan ini seyogyanya tidak dilampaui ketika anak sudah usia balik. Karena apa? Karena sudah tertuntaskan pada fase sebelumnya. Ini tertuntaskan pada fase sebelumnya. Nah, antara dua batasan ini adalah disebut dengan akhlak mulia. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah jika jiwa kuat dan berlebih-lebihan, maka muncullah akhlak tercela dan puncaknya adalah sombong. Ya, ini menurut pendapat Ibnul Qayyim. Ya, jika jiwa kuat kemudian berlebih-lebihan, maka muncullah akhlak tercela dan puncaknya akhlak tercela adalah al-kibr, yaitu sombong. Kemudian yang sebelah kiri itu jika jiwa lemah dan berlebih-lebihan. Ya, jika jiwa lemah dan berlebih-lebihan, maka muncullah akhlak tercela dan puncaknya adalah al-mihanah, yaitu minder. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, aslu akhlakil madmumati kulliha al-kibru wal mihanah. Ya, induk atau pokok dari akhlak tercela ada dua, yaitu al-kibr, sombong, dan al-mihanah, yaitu sifat minder. Nah, jadi yang di luar batasan syariat ini masuk kepada kategori akhlak tercela, baik kecenderungan mengarah kepada kesombongan atau mengarah kepada keminderan. Maka kalau kita perhatikan fase tufulah, ya, dari fase tufulah ini ada kelonggaran baik di sebelah kiri atau kanan batasan syariat dan itu dimaklumi, ya, dimaklumi. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, "Rufi al-qalamu an salasah." Pena catatan amal diangkat pada 3 orang. Ya, salah satunya yaitu anisobi khatayah talim pada seorang anak sampai dia balik. Jadi ini masih dimaklumi dan perilaku anak yang betul-betul di luar batasan syariat paling banyak, paling besar adalah pada fase 0 sampai 7 tahun. Kemudian mulai mendekati batasan yaitu ketika masuk usia 7 sampai 10 tahun tamyiz. Ya, sudah mulai mendekat. Kemudian ketika masuk ke murahakoh, ya, ketika nggak sholat boleh dipukul, mulai mendekat lagi. Akhirnya jika fase-fase sebelumnya itu tuntas, maka harapannya ketika anak masuk balik, betul-betul sudah berada di dalam koridor batasan-batasan syariat. Anak sudah mandiri beribadah, anak sudah bermanfaat bagi umat ini, sudah tidak banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Harapannya adalah demikian. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan kita dalam kita mendidik anak-anak. Nah, inilah grafik perkembangannya. Ya, dengan grafik ini harapannya kita bisa memahami kondisi masing-masing fase anak. Ini. Nah, setelah itu, setelah balik nanti diharapkan masuk ke fase dewasa, yaitu dewasa awal di sini sabab sampai usia 40 tahun. Ada apa dengan usia 40 tahun? Usia 40 tahun ini disebutkan baik di Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW, bahwa usia 40 tahun adalah puncak-puncaknya kedewasaan seseorang. Sehingga diharapkan sampai puncak ini, betul-betul seorang itu sangat bijaksana. Menjadi umatan wasaton, yaitu umat yang tengah-tengah, bijak sekali. Ya, selalu berada di pertengahan. Itu harapannya adalah demikian. Nah, ini adalah perkembangan manusia, ya, dan posisi 0 sampai 7 tahun, ya, itu adalah posisi yang paling longgar, ya, paling longgar dari batasan syariat. Nah, akhlak tercela itu banyak sekali. Ya, kalau dalam PKN itu ada 40, ya, diringkas menjadi 40, antara lain as-saja'ah, kemudian al-ghairah, kemudian al-jud, kemudian al-adalah, kemudian az-zaka, kemudian al-hilm atau ar-rifq, ya, kemudian as-sabr, kemudian at-tawadu dan sebagainya. Ini adalah di antara akhlak-akhlak mulia. Dan benih-benih akhlak mulia ini ada sejak anak itu lahir, bahkan masih berada di kandungan ibu pun benih-benih akhlak mulia ini sudah ada. Namun ternyata, ya, karena adanya
udzur, kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga anak itu mulai dicatat dosanya ketika mereka sudah balik, maka ketika mereka anak-anak banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan yang sebenarnya itu di luar dari batasan syariat. Seperti misal, jika jiwa mereka kuat itu tipe anak antara lain tidak sabaran, ya, cemburu buta, ya apalagi kalau mereka memiliki adik, ya kemudian ibunya lebih perhatian kepada adiknya karena masih kecil, dia biasanya cemburu. Ini yang sering disebut dengan istilah sibling rivalry, ya. Jadi kecemburuan anak ini adalah bahwa anak-anak asalnya cemburu, tapi karena berlebihan akhirnya menjadi cemburu buta, menjadi hasad, ya kadang nekat, kemudian panjang angan-angan, ya imajinasinya itu luar biasa, nggak masuk logika, kemudian suka memaksa, kalau minta pokoknya hari ini ada ya hari ini, ya. Kemudian gengsinya juga tinggi, nggak mau mengaku bersalah. Inilah sifat anak-anak, ya, yang itu ada pada setiap anak dan ini dikatakan normal, ya, dikatakan normal. Dan juga ada anak yang cenderung jiwanya lemah, ya, dia cenderung takut, ya, kemudian khawatir, kemudian merasa tidak berdaya sehingga harus ditungguin sama orang tuanya terus, ya, merasa minder kalau nggak ditemani orang tuanya nggak berani, ya, merasa dirinya lemah, mudah kecewa, mudah sekali sakit hati atau hati sangat sensitif, mudah tersinggung. Nah ini tipe-tipe di luar batasan syariat yang dimiliki anak ketika jiwanya itu lemah. Nah, atau bisa kita katakan jiwa kuat itu adalah ego tinggi, sedangkan jiwa lemah itu adalah ego rendah. Nah, ini antara lain batasan-batasan dan yang mungkin terjadi pada anak-anak kita dan harapannya ketika sudah balik anak kita itu sudah tidak melanggar batasan syariat ini. Namun ketika anak-anak masih kecil ya, mereka belum balik, maka diharapkan dengan adanya grafik ini maka hendaklah orang tua itu memaklumi dengan adanya apa yang mereka lakukan yang saat itu yang ketika mereka masih kecil itu disebut sebenarnya adalah keluar dari batasan syariat. Nah, ini. Nah, inilah masa kecil di mana masa paling longgar ya dan masa di mana belum memiliki tanggung jawab ya, masa yang masih jauh sekali dari mukallaf beban syariat sehingga kelonggarannya sangat luar biasa pada masa kecil ini. Nah, masa kecil yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah usia 0 sampai 7 tahun atau kalau anak sekolah itu fase-fase sekolah di PAUD atau di TK, yaitu sebelum masuk ke sekolah SD. Nah, ini yang dimaksud dengan masa kecil. Nah, terus seandainya apa yang terjadi? Jika pada masa tufulah sudah anak itu ditekan, sehingga hal-hal yang di luar syariat betul-betul disteril anak itu. Tidak boleh melanggar, sudah dibiasakan sesuatu yang benar-benar dalam koridor syariat. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ketidaktuntasan itu akan naik ke fase berikutnya. Ya, yang tadinya mungkin anak suka ngamuk, suka marah-marah, nah itu akan terbawa pada fase berikutnya, yaitu fase tamyiz. Ini, ya, fase tamyiz. Jika dari awal kelonggaran itu tidak dituntaskan, tapi ditekan, ya, dikompres. Ini, yang akhirnya di luar batas yang masih dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak tertuntaskan, akhirnya terbawa sampai fase berikutnya, yaitu fase tamyiz. Terus kemudian ternyata di fase tamyiz masih ditekan lagi, ya, anak tidak boleh sama sekali tidak boleh berbuat salah, ya. Dengan pikiran mungkin orang tua mumpung masih kecil, bagai mengukir di atas batu, sehingga kelak kalau sudah balik itu dia akan selalu taat, ya, selalu mematuhi syariat, mentaati syariat. Harapannya demikian. Tapi ternyata tidak demikian. Jika memang terjadi kompres atau tekanan seperti ini, ya, maka yang terjadi udzur itu tadi, hal-hal yang di luar syariat yang masih diperbolehkan ternyata tidak dituntaskan karena anak mungkin dibentuk ya dari kecil sedemikian rupa ya. Akhirnya akan kelonggarannya itu akan terbawa lagi sampai fase berikutnya yaitu fase murahakoh. Ini. Maka kalau seperti ini masuk ke fase murahakoh itu bisa jadi anak usia 10 tahun tapi kadang masih kayak kekanak-kanakan. Ya kayak anak TK. Kalau meminta itu langsung harus saat ini juga ada. Ya.
Padahal itu sejatinya adalah sifat yang harusnya dimiliki oleh fase tufulah. Karena fase tufulah begitu banyak tekanan, ya betul-betul dibatasi sesuai dengan syariat, akhirnya terbawa terus sampai fase murahakoh. Ya, ini yang akhirnya nanti sifat kekanak-kanakan itu belum tuntas, yang harusnya fase murahakoh ini dipukul. Akhirnya kalau pada fase ini, fase sebelumnya belum tuntas, maka pukulan pada diri anak itu akan bisa menyebabkan kemadharatan yang lebih besar. Anak menjadi tambah nekat, tambah nggak mau sholat. Karena apa? Karena fase sebelumnya belum tuntas. Ini. Kemudian mungkin bayangan orang tua karena ingin mengukir di atas batu tadi, ya, akhirnya fase murahakoh masih ditekan lagi, ya, ditekan lagi. Akhirnya begitu mereka dia balik, masih ada pelanggaran-pelanggaran. Sisa-sisa fase kanak-kanak yang waktu itu tidak dicatat dosanya, tapi begitu melewati balik, sekarang itu dia masih melanggar syariat, melampaui batas syariat, akibat masa kecilnya yang tidak tertuntaskan. Nah, ini jika kita mengukir, ya, yang diukir pada diri anak kita adalah berupa perilaku, berupa aktivitas fisik, berupa pengetahuan, berupa hafalan. Memang bisa terbentuk, tapi ternyata masih ada sisa-sisa ya perilaku-perilaku di luar syariat yang akan terbawa sampai dia dewasa. Ini yang sering disebut dengan istilah hutang pengasuhan atau disebut dengan luka fitroh, ya, atau mungkin disebut juga dengan luka pengasuhan atau dengan istilah-istilah yang lain. Ada yang juga menyebut dengan istilah inner child, sifat kekanak-kanakan yang ada pada diri orang yang dewasa akibat tidak dituntaskan pada masa-masa emasnya. Nah, ini kalau kita ulas kembali lagi, ya, inilah masa kecil yang betul-betul sangat longgar, ya. Apabila kemudian diukir, yang diukir adalah pengetahuannya, hafalannya, kemudian perilakunya, fisiknya, maka yang terjadi adalah kelonggaran itu akan naik ke atas. Terus begitu seterusnya, ya, sampai akhirnya seharusnya pada fase sabab yang seharusnya sudah tuntas, sudah tidak melanggar batasan syariat, ya, tapi ternyata masih ada juga sisa-sisa masa kecil yang sejatinya itu adalah merupakan akhlak tercela. Inilah jika tidak dituntaskan pada masa kecilnya, maka jadilah hutang pada diri anak, yaitu hutang pengasuhan. Ya. Nah, harusnya ya, ketika fase tufulah atau kanak-kanak 0 sampai 7 tahun ini betul-betul hal-hal yang di luar syariat yang diberlakukan oleh anak kita mencoba untuk memfasilitasinya, menuntaskannya. Tujuannya apa? Biar tidak menjadi hutang pada fase berikutnya. Kemudian sudah mulai menyempit, ya, fase tamyiz, anak sudah mulai tumbuh nalarnya, ya sudah mulai memahami mana yang salah, mana yang benar, logikanya sudah mulai tumbuh, ya. Namun juga masih memiliki perilaku-perilaku yang kadang-kadang harus kita maklumi di luar batasan syariat, dan itu berupa kesalahan-kesalahan. Kadang sholatnya masih canda, masih dorong-dorongan sama teman. Ini hal yang sangat normal, wajar pada anak-anak yang usia tamyiz, ya 7 sampai 10 tahun. Jangan kita paksakan kalau memang anak belum tumbuh kesadarannya. Nah, ini. Kemudian mulai murahakoh mulai menyempit lagi, begitu seterusnya kita tuntaskan, ya. Ketika ada pelanggaran sedikit, ya nggak mau sholat dipukul. Tujuannya apa? Biar segera menyempit, menyempit, menyempit. Nah, sehingga ketika balik, ya, sudah benar-benar di dalam koridor syariat, tidak di luar batas syariat, dan berkembang seterusnya sampai usia 40, itu memuncak, yaitu betul-betul bijaksana, berada di tengah-tengah, yaitu umatan wasaton. Ya, betul-betul menjadi sosok pribadi yang sangat bijaksana. Nah, inilah gambaran tentang bagaimana kaitannya batasan syariat dengan perkembangan anak-anak kita. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena apa? Nanti kita dalam memperlakukan anak-anak kita, hendaklah memahami bahwa anak-anak kita itu memang sangat wajar jika mereka itu kadang-kala melanggar syariat. Allah Subhanahu wa taala saja itu masih belum mencatat, ya. Dosa-dosanya belum dicatat, ya. Kenapa kita selalu memaksakan? Perintah sholat saja belum. Anak tufulah itu belum ada perintah sholat. Perintah sholat itu usia 7 tahun. Tapi kalau kemudian kalau kita sempitkan, anak harus sholat ya setiap saat, 5 waktu, puasa Ramadan harus penuh,
ya nanti di luar ya itu tidak tuntas. Ya, di luar batasan syariat ini nggak tertuntaskan, akhirnya terbawa sampai fase berikutnya dan seterusnya. Ini. Nah, sehingga dari kondisi anak seperti ini, ada apa di waktu kecil? Dari penjelasan grafik tadi, ya. Yang pertama, pada masa kecil itu adalah masa paling longgar terhadap beban syariat. Paling longgar. Beban syariat itu diberikan ketika mereka balik. Maka fase 0 sampai 7 tahun ini adalah fase paling longgar terhadap beban syariat. Ya. Belum ada catatan dosa bagi anak. Belum ada perintah sholat. Nabi SAW bersabda, muru aladakum bisolah wa abna usah di sini. Perintahkan anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun. Ini belum ada 7 tahun, maka belum ada perintah sholat. Ya. Belum ada target adab, karena mereka masih puncak-puncaknya ego. Belum bersosial, belum diperintah untuk menuju masjid untuk sholat. Ini belum ada target pengetahuan, ya. Juga belum ada target hafalan, juga belum ada target kemahiran fisik. Anak usia 0 sampai 7 tahun, seandainya dia belum bisa memotong kayu dengan gergaji, tidak apa-apa. Belum bisa naik sepeda juga tidak apa-apa. Ya. Belum bisa menulis dengan lancar menggunakan pensil untuk menulis di buku juga belum, nggak masalah, tidak apa-apa. Karena belum ada target pada usia ini. Nah, kemudian masa 0 sampai 7 tahun ini adalah masa emas. Golden age dari semua pertumbuhan. Ya, sepanjang pertumbuhan manusia. Ini masa emasnya adalah di sini. Masa emasnya dari beberapa masa emas. Ini. Karena ini adalah seperti pondasi. Pondasi adalah menopang dari semua bangunan yang ada. Nah, masa emas ini merupakan puncak pikiran bawah sadar anak itu terbuka lebar-lebar. Daya imajinasinya itu melejit tinggi sekali. Ya, bahkan sampai benar-benar nggak masuk akal. Maka kalau kita tanya anak-anak usia TK ini, cita-citamu apa nak? Itu jawabannya itu yang melambung-melambung tinggi. Contohnya adalah jadi astronot, ya, jadi robot, ya. Kemudian jadi Superman, ada yang bilang seperti itu, ya. Kemudian bisa jadi apa? Manusia terbang. Ini karena apa? Masa ini adalah masa imajinasi anak itu baru puncak-puncaknya, sehingga pikiran bawah sadar anak terbuka lebar-lebar. Nah, kalau pikiran bawah sadar kemudian ini kita ukir dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan melekat sampai dia dewasa. Ini yang menunjukkan seperti mengukir, ya, mengukir di atas batu, tapi batunya itu masih lembek. Nah, nanti begitu jadi, batu itu akan mengeras sendiri. Gambarannya demikian, ya. Maka betul-betul kita hati-hati dengan puncak pikiran bawah sadar anak yang terbuka lebar-lebar ini. Kalau kemudian ini sering sekali anak itu mendengar kata-kata yang jelek, itu juga akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadarnya. Maka nanti setelah dia bertambah usianya, kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata kotor tanpa dia sadar. Karena apa? Itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah, ini yang akhirnya menjadikan para orang tua berlomba-lomba segera membentuk anaknya. Ya, disteril, tidak boleh mendengar kata-kata jelek, ya. Kemudian tidak boleh melanggar syariat, akhirnya dikompres tadi. Ya, dipres, ya, sehingga tidak boleh melanggar atau keluar dari batasan syariat. Ini memang kondisinya demikian. Tapi apakah itu tepat sekali dengan cara tersebut? Mari kita nanti bahas setelah ini. Kemudian kondisi yang kedua dari Golden Age ini adalah sedang puncak-puncaknya pertumbuhan hati. Sensitif sekali. Anak usia seperti itu mudah sekali tersinggung. Kadang kita dengan lembut mengatakan menolak, nanti dulu ya nak ya. Ayah belum gajian, ini masih tanggal tua, dan sebagainya. Kadang nangis. Ya, seolah-olah dirinya merasa dimarahi, padahal sejatinya itu tidak. Ya, sangat sensitif sekali, maka kita harus pelan-pelan ya ketika mengukir anak ini. Ya, mengukir karena apa? Sensitif, mudah sekali retak, mudah sekali pecah. Ini. Kemudian kondisi yang ketiga dari puncak atau dari Golden Age ini adalah puncak ekspresi diri. Lagi merasa anak ini dirinya paling penting. Anak ini merasa dirinya paling harus diperhatikan. Anak ini merasa dirinya harus benar-benar didahulukan. Dirinya harus menjadi pusat perhatian. Maka disebut dengan istilah egosentris. Ya, ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan
akhlak tercela, dan ini kalau dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, maksudnya kepada apa? Kesombongan. Ya, imajinatif itu masuk kepada tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Sensitif itu terkait dengan apa? Dengan hati yang sangat apa namanya mudah tersinggung, yaitu masuk ke dalam minder, ya kecil hati. Egosentris ini juga masuk ke arah kepada al-kibr atau kesombongan. Kalau itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Tapi untuk anak-anak ternyata itu dituntaskan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi SAW itu menuntaskan anak, ego anak, walaupun itu keluar dari batasan syariat. Ini dituntaskan oleh Nabi SAW. Nah, dengan kondisi yang demikian tadi, ya, kondisi sedang longgar-longgarnya batasan syariat pada diri anak, ya, anak belum mukalaf, ya, belum memiliki tanggung jawab moral, ya, masa-masa anak itu peka, sensitif, masa-masa anak itu sedang egonya memuncak, ya, yaitu egosentris, masa-masa pikiran bawah sadar terbuka lebar, yaitu imajinatif. Lalu kalau memang kondisi demikian, apa target pendidikan masa kecil ini? Apakah bisa menulis? Apakah kemudian bisa melaksanakan sholat, terbiasa melaksanakan sholat, harapannya sampai tua terbiasa terus, masuk kepada keterampilan fisik? Ya, tentu saja tidak demikian. Karena ini adalah puncak tumbuhnya hati, maka target pada masa ini adalah mahabbah, yaitu cinta. Yaitu puncak-puncaknya mahabbah adalah mahabbatullah. Inilah target pendidikan usia 0 sampai 7 tahun. Ya, adalah tumbuhnya rasa cinta anak. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada kitab-kitab Allah, malaikat Allah, dan semua rukun iman itu dicintai oleh anak ini, walaupun mereka belum tahu rukun iman. Ini. Nah, inilah target pendidikan fase anak-anak kecil. Maka kalau kita katakan apa yang diukir pada diri anak kita sehingga terpatri di pikiran bawah sadarnya sampai dewasa adalah rasa cinta. Ini menjadi target yang paling penting. Ya. Kalau kemudian kita bentuk anak dalam menulis, dalam menghafal, memang bisa, ya sangat bisa, karena memang mudah dibentuk anak kecil itu. Dan akan terpatri di pikiran bawah sadarnya sampai dewasa. Tapi kalau tidak ditumbuhkan cinta terlebih dahulu, mereka mungkin bisa jadi akan memiliki banyak sekali hafalan, tapi tanpa didasari dengan keikhlasan. Karena dasar keikhlasan itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Maka tumbuhkan cinta terlebih dahulu, baru kemudian yang lainnya. Karena ini adalah pondasi dasar. Ini adalah landasannya adalah di sini. Ya. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah, pastilah pondasi yang dibangun terlebih dahulu. Nggak mungkin kita langsung bangun tembok. Bisa jadi mungkin kita langsung bangun tembok, pondasi tanpa dikuatkan. Cepat jadi rumah itu, tapi sebentar lagi roboh. Ya. Tapi hendaklah kita bangun pondasi terlebih dahulu. Demikian juga tumbuhnya tanaman. Pasti yang ditumbuhkan tanaman terlebih dahulu itu bukan langsung daun. Yang ditumbuhkan oleh tanaman itu adalah akar terlebih dahulu. Maka ketika biji-bijian itu ditanam, yang muncul bukan daun langsung, tetapi akar terlebih dahulu. Ya, itu mungkin bisa jadikan permisalan bagi kita, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa tumbuhan, menunjukkan bahwa manusia pun memiliki akar. Ya, akar hati manusia adalah cinta atau mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah targetnya. Terus bagaimana cara menumbuhkan cinta ini? Bagaimana menumbuhkan akar pada tumbuhan? Bagaimana cara membangun pondasi pada bangunan? Ini menjadi pertanyaan kita. Ya, secara fitrah, ya, setiap anak terlahir dalam keadaan telah membawa benih cinta kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mahabbatullah. Itu fitrah anak. Tadi muncul pertanyaan, bagaimana menumbuhkan rasa cinta anak? Bagaimana kita mengukir cinta anak pada diri anak, ya, seperti seolah-olah mengukir di atas batu, yaitu cinta. Ya, perlu kita ketahui bahwa anak lahir itu sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak lahir sudah membawa benih cinta, mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Jadi cinta itu bukan ditanam, bukan dibentuk, tapi ditumbuhkan. Karena apa? Karena sudah ada pada diri anak kita.
Kalau ditanam berarti kita mengambil benih dari luar, ditaruh di diri anak kita. Kalau dibentuk berarti kita dengan membiasakan, ya, betul-betul dikompres, dibentuk, ya, dipres. Ya, tapi cinta ini adalah ditumbuhkan. Karena apa? Pada diri anak-anak sudah ada rasa cinta ini. Luar biasa anak-anak kita, itulah fitrah. Karena anak kita seperti benih yang super unggul. Anak kita lahir sudah cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada ibadah, cenderung kepada belajar, dan memiliki benih-benih potensi yang harus ditumbuhkan sehingga kelak menjadi orang yang menghebat, bermanfaat bagi umat. Ini. Nah, ini bawaan dari anak. Nah, maka ada dua istilah, yaitu kertas kosong dan fitrah. Ya, karena apa? Karena kadang-kala orang tua itu dalam mendidik salah persepsi kepada anak. Cinta tadi itu ada pada diri anak, bukan belum ada. Kalau belum ada, maka dianggap anak seperti kertas kosong. Tapi kalau sudah ada, itulah fitrah anak yang sebenarnya. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Sudah tumbuh cinta di dalamnya. Sudah tumbuh kecintaan kepada kebaikan. Cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta untuk ibadah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan fitrah tadi itu rusak. Akhirnya cenderung kepada Yahudi. Ya, kedua orang tuanya yang merusak fitrah itu yang sudah terbawa dari lahir, akhirnya cenderung kepada Nasrani dan Majusi. Ini makna pendidikan adalah demikian. Pendidikan fitrah. Jadi pendidikan fitrah itu menumbuhkan, bukan membentuk. Karena anak bukan seperti kertas putih yang kosong. Yang mudah digambar, yang mudah dibentuk, diwarnai sesuka pendidiknya. Bukan demikian anak kita. Tapi anak kita seperti benih yang super unggul. Maka mendidik itu seperti bertani, bukan seperti melukis. Ya, seperti bertani. Kita bayangkan kalau menanam, itu waktu panennya itu lama. Ya, apalagi yang ditanam mangga bisa bertahun-tahun. Tapi kalau melukis, terserah yang melukis. Mau dibuat 5 menit jadi, mau dibuat 1 hari jadi, atau mungkin 1 bulan jadi, terserah yang melukis. Yang jelas begitu lukisan selesai langsung dinikmati. Hasilnya bisa dilihat hasilnya begitu seketika. Maka orang tua yang sering sekali tergesa-gesa ingin memanen anaknya, ingin segera soleh-solehah, itu dikhawatirkan akan terjebak dalam mendidik itu bukan menumbuhkan tetapi membentuk. Itu menurut teorinya John Locke, teori behaviorism. Tapi kalau menurut fitrah itu ditumbuhkan. Nah, yang ditumbuhkan pertama kali pada tumbuhan adalah akar. Sedangkan pada anak kita yang ditumbuhkan pertama kali adalah mahabbah atau cinta. Nah, ini perlu dipahami tentang masalah ini. Nah, kalau menumbuhkan itu perlu kesabaran. Ya, butuh merawat, memperlakukan sesuai dengan fase perkembangannya. Ketika baru tumbuh tunas, sepertinya nggak bijak jika dikasih pupuk buah. Karena apa? Si petaninya berharap segera berbuah setelah sekian bulan, padahal harusnya itu bertahun-tahun. Maka tumbuhan itu akan rusak, akan mati. Ya, akan mati. Beda dengan melukis. Mau melukis dari daun dulu kah? Mau melukis dari pohonnya dulu, dari akarnya dulu? Nggak masalah, nggak ada pengaruhnya. Terus kemudian, kalau mendidik dengan melalui menumbuhkan fitrah anak, ya, itu jauh lebih mudah. Kenapa? Kalau tanaman ini kita tinggal tidur di rumah, tanaman ini tetap tumbuh. Ya, kemarin itu waktu sore hari saya lihat daunnya masih 2, ternyata pagi-pagi sudah tumbuh tunas daun yang ketiga. Padahal kita tidak menungguin, ya, kita tidak memperlakukan tanaman itu kita tinggal tidur, ternyata tetap tumbuh. Itulah fitrah anak-anak juga demikian. Jadi kalau mendidik anak itu hanya menggantungkan pengetahuan yang guru miliki atau orang tua miliki, nah tentu saja nanti akan banyak anak bodoh. Tapi karena fitrah inilah yang menjadikan mereka pintar, tumbuh dengan sendirinya secara sunatullah. Kalau orang awam mengatakan secara alamiah. Ya beda dengan kertas kosong. Ya, ditinggal pergi ya nggak jadi-jadi, namanya ditinggal. Ya nggak akan tumbuh berkembang. Maka mendidik anak yang didasari dengan membentuk,
atau dasarnya adalah kertas kosong, itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan mendidik dengan fitrah anak. Nah ini, ya jadi seperti itu antara lain untuk membedakan antara pendidikan berbasis fitrah dengan pendidikan yang berdasar kepada anak seperti kertas putih yang kosong. Ya, yang benar adalah sesuai dengan fitrah anak ini. Nah, sekarang sejenak terkait dengan cara menumbuhkan cinta. Yang sering kita lakukan dalam mendidik anak, itu seringnya itu anak diajarkan, kemudian dibiasakan. Ajarkan, dibiasakan, dipahamkan, dibiasakan. Ini. Ya, pembiasaan itu kalau salah dia dihukum, kalau benar dia dikasih hadiah. Diajarkan itu diberi materi pelajaran. Maka kalau kita mendidiknya model seperti ini, maka muncul pertanyaan, di mana penumbuhan cintanya? Ya, di mana penumbuhan cintanya? Maka kalau metode seperti ini, ya, anak memang jadi pinter. Sejak kecil sudah dikasih pengetahuan, baca tulis, ya, dibentuk adabnya. Jadi, tapi di mana cinta anak tadi dalam melaksanakan semua amalan itu karena tidak ditumbuhkan. Maka kalau metode seperti ini jadilah mereka jadi robotik, menjadi mekanistik, bergerak tanpa didasari rasa cinta. Sehingga yang mereka lakukan itu hampa. Nah, kalau mendidiknya demikian, dan ini sering terjadi pada pendidikan kita. Ya, pendidikan kita dimulai dengan memahamkan atau diajarkan, tapi sejatinya tidak demikian. Karena apa? Penumbuhan cintanya di mana ini? Nah, terus kemudian lanjut, ya, inilah hati, ya, dan di inilah kesadaran. Maka sebelum anak diajarkan dengan ilmu pengetahuan, sebelum anak dipahamkan, maka ada pondasi yang tidak tampak yang harus kita tumbuhkan pada anak kita, yaitu pendidikan hati. Inilah pendidikan yang membuat anak menjadi sadar. Inilah yang disebut dengan pendidikan kesadaran. Ini sebenarnya adalah pendidikan cinta, dan ini adalah pendidikan hati. Ya. Dan ini sebenarnya adalah pendidikan keimanan. Iman, ilmu, amal. Ya, iman didahulukan sebelum ilmu. Kemudian ilmu didahulukan sebelum amal. Al ilmu qoblal amal. Ya. Terus kemudian ya, al iman qoblal Quran. Ini sebagaimana hadis dari Jundub bin Abdillah. Ini. Jadi pendidikan itu harus urut mulai dari hati dulu, akal, kemudian ke fisik. Disadarkan dulu, ya, disadarkan dulu, kemudian diajarkan, kemudian baru dibiasakan. Nah, langkah ini kalau tidak urut, ya, atau pada fase sebelumnya belum tuntas, ya, maka dikhawatirkan pada fase berikutnya tidak akan tumbuh sempurna. Ya, ini. Jadi fase berikutnya tidak akan tumbuh sempurna jika fase sebelumnya itu belum tuntas atau meloncat-loncat cara mendidiknya. Ya. Dan fitrah anak akan terluka jika alur pendidikannya sepotong-potong seperti tadi, tidak dari awal. Maka ini harus urut, dan inilah sebenarnya adalah pendidikan manusia. Pendidikan cinta itu sebenarnya adalah fase emasnya 0 sampai 7 tahun. Ya, fase tufulah. Kemudian pendidikan ilmu, ya, itu fase emasnya adalah 7 sampai 10 tahun, ini baru dipahamkan. Kemudian pendidikan fisik, ya, itu adalah pada masa emas 10 tahun sampai balik. Nah, setelah balik diharapkan tuntas semuanya. 0 sampai 7 tahun itu anak seperti raja. Kita selalu mengalah dan mengalah. Kemudian meningkat, ya, 7 sampai 10 seperti teman. Kita tegur kalau salah, ya. Ya, tapi kita tidak boleh menghukumnya karena belum usia 10 tahun. Kita tegur sebagaimana teman ketika berbuat salah, kamu jangan gitu, ini salah, ini melanggar syariat. Diingatkan kepada anak, ya 7 tahun diperintah sholat. Ya kalau dia nggak mau sholat dinasihati. Tapi kalau terpaksa dia tetap nggak mau, kita nggak boleh memaksanya. Ini usia 7 sampai 10 seperti teman. Kemudian setelah menjelang balik itu seperti tawanan. Boleh dipukul ketika nggak mau sholat, ya. Mulai ditegasi, mulai ada hukuman, ada ikop, ya. Ini adalah fase ketegasan.
0 sampai 7 tahun bahasa hati, 7 sampai 10 bahasa logika atau bahasa akal yaitu lesan, kemudian 10 sampai balik adalah bahasa ketegasan atau bisa dikatakan dengan bahasa tangan. Ini 0 sampai 7 adalah masa-masa karakter iman, 7 sampai 10 adalah masa-masa karakter belajar, dan 10 sampai balik adalah masa-masa karakter bakat. Ya. Mahabbah tumbuhkan terlebih dahulu sebelum munculnya roja. Dan roja itu muncul karena kecintaan. Ya. Nah, setelah roja muncul, maka muncullah khauf, takut. Ya. Maka kalau anak TK langsung diajarkan khauf, ya, itu bisa terluka anak itu. Rasa takutnya muncul. Kadang muncul pertanyaan pada anak-anak kecil, kenapa sih Allah menciptakan neraka? Katanya Allah sayang pada hambanya. Karena apa? Kita terlalu dini untuk mengajarkan khauf kepada anak. Yang pertama adalah mahabbah, cinta dulu. Setelah cinta maka anak memiliki harapan, ya, berharap surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah menjelang balik dengan ketegasan itu, ya, maka muncullah rasa takut anak. Takut apa? Takut akan murka Allah Subhanahu wa taala, takut dimasukkan ke neraka. Nah, ini urutannya demikian. Terus selanjutnya adalah dibuat anak menjadi mencintai dulu, kemudian memahami, setelah itu anak akan mengamalkan. Ya, beriman, kemudian baru belajar, kemudian berkarya. Iman, ilmu, dan amal. Ini urut, ya. Iman tumbuhkan terlebih dahulu, terus kemudian pengetahuan kita kembangkan pada diri anak, setelah itu kemudian biasakan anak, sehingga dia akan bisa beramal didasari dengan iman dan ilmu. Ini. Nah, apa pentingnya cinta? Ya, saya saat riat hafidhullah dalam buku beliau, dalam kutip beliau Kaifanu Habibul Quran Ali Abnaina, bagaimana kita menumbuhkan cinta pada anak-anak kita terhadap Al-Quran. Beliau mengatakan, wa idza ahabbaul abna'u fasofa yuhibbuna ma yuhib. Jika seorang anak itu mencintai gurunya, mencintai orang tuanya, maka otomatis mereka akan mencintai apa yang guru atau orang tua cintai. Otomatis. Jangankan yang diomongkan, yang tidak diomongkan aja ditiru oleh anak. Inilah puncak keteladanan, yaitu dasarnya cinta. Keteladanan itu bukan memaksakan anak untuk melihat diri kita. Ya, mungkin kita mengatakan, nah ini lihat ayah lagi sholat, kamu harus meneladani ayah. Bukan begitu keteladanan. Keteladanan itu nggak bisa dipaksakan. Bahkan keteladanan itu nggak bisa diajarkan, karena apa? Menular secara otomatis. Menular. Jika anak sudah tumbuh cinta. Ini. Jika anak sudah tumbuh cinta. Ya. Jadi, jika anak sudah cinta kepada kita, apa yang kita cintai, mereka akan ikut mencintai. Apa yang kita lakukan, otomatis mereka akan melakukan. Ya, apalagi yang kita katakan kepada mereka, kita perintahkan, maka insya Allah mereka akan nuruti apa perintah kita. Karena didasari dengan cinta tadi. Ini pentingnya kita menumbuhkan cinta. Ini prioritas utama. Nah, ada apa dengan cinta? Ternyata banyak sekali para ulama yang membahas tentang masalah al-hub atau mahabbah ini. Karena ini adalah ternyata hal yang sangat penting. Ya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-hub wal iradatu aslu kulli fi'lin wa kharakatin fil alim. Cinta dan kemauan adalah pokok dari setiap perbuatan dan penggerak aktivitas dunia. Ini. Cinta itu pokok dari setiap perbuatan. Al-hub aslu kulli amalin. Ini. Kemudian Syekh Utsaimin juga mengatakan aslul amali kuliha huwa al-mahabbah. Pokok dari semua perbuatan adalah cinta. Dasar, pondasi, akar dari semua perbuatan itu adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Ibnu Qayyim juga mengatakan kuwatul mahabbah wa dha'fuha bihasabi kuwatil iman wa dha'fihi. Kuat dan lemahnya cinta itu sebanding dengan kuat dan lemahnya iman seseorang. Ini jadi dasar dari iman adalah mahabbah. Nah, ini sebagian cuplikan para ulama terkait dengan masalah betapa pentingnya cinta ini. Dan ini adalah prioritas paling utama yang harus pertama kali ditumbuhkan pada diri anak-anak kita. Karena ini adalah pondasi. Kalau ini tidak tumbuh, maka kebelakangnya insya Allah bermasalah.
Antara lain kalau ini tidak tumbuh, anak banyak hafalannya, anak hafal Al-Quran, tetapi kadang susah untuk murojaah, susah untuk sholat, tidak mengamalkan ilmunya, ya, tanpa tumbuh kesadaran. Ini akibat cinta nggak tumbuh. Mungkin ada anak terampil, pinter, ya, dalam hal teknik, dalam hal berdagang, dalam hal bertani dan sebagainya. Tapi kalau mahabbah ini nggak cinta, maka keterampilan mereka dijadikan untuk merusak dunia ini. Nah, ini pentingnya al-mahabbah. Nah, bagaimana cara menumbuhkan mahabbah ini? Jawabannya adalah dengan bahasa hati. Sebab mahabbah ini letaknya ada di hati setiap manusia. Ya, bukan di akal, juga bukan di fisik. Tapi mahabbah ini adalah dasar dari hati seseorang. Maka menumbuhkan mahabbah bukan dengan bahasa akal, bukan dengan bahasa fisik atau ketegasan, tapi dengan bahasa hati. Nah, bahasa hati adalah bahasa yang tidak bisa di logika. Bahasa hati adalah bahasa yang nggak bisa dinalar. Karena hati dan nalar itu beda. Akal tidak bisa mengalahkan hati, tapi hatilah yang bisa mengalahkan akal. Nah, ini makanya mari kita pelajari contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu menumbuhkan cinta dengan menggunakan bahasa hati. Antara lain yang pertama, pernah suatu ketika Nabi SAW itu mengajak salah satu cucunya untuk sholat zuhur atau asar sambil membawa cucunya. Kemudian cucunya diletakkan di samping beliau, kemudian beliau mengimami sholat takbiratul ihram. Ternyata sholat beliau itu lama, sujudnya itu lama sekali. Ya, sampai salah seorang sahabat yang bernama Sadat itu mengangkat kepala dan dilihatnya ternyata cucu Nabi sedang main kuda-kudaan di punggung Nabi. Ini. Dan ternyata setelah selesai, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah sujudnya lama sekali? Ya, apakah terjadi sesuatu? Ya, mungkin Rasulullah sakit atau Rasulullah sedang menerima wahyu." Apa kata Rasulullah SAW? Kulu dari kalian yakun. Semua itu nggak terjadi, nggak ada apa-apa. Walakin nabni irtahalani, hanya saja cucu saya tadi itu nunggangi saya. Fakarih tu an ajilahu. Aku tidak ingin memburu-buru dia hatta yakdiya hajatahu sampai cucu saya itu selesai mainnya dan dia turun sendiri baru aku mengangkat kepala. Ini kalau berdasarkan ilmu apa namanya dengan metode logika, maka tentu saja Rasulullah SAW akan menasihatkan kepada cucunya tadi, nah ini sholat, kamu nggak boleh begitu, kamu harus ikut sholat. Itu ilmu logika, metode logika. Tapi ternyata yang Rasul lakukan ini adalah bahasa hati. Ya, justru malah Nabi itu menunggu cucunya itu bermain dulu, ya kemudian baru turun, ya baru Rasulullah mengangkat kepalanya. Ini betul-betul tidak bisa dinalar, tapi ini hanya bisa dirasakan karena apa, ini adalah bahasa hati. Bahasa hati itu nggak bisa dilogika. Nah, tujuannya apa? Menumbuhkan cinta, menumbuhkan rasa kagum anak. Ternyata sholat itu asik, sholat itu menyenangkan. Dan disinilah Nabi SAW itu menuntaskan ego anak. Kalau kita perhatikan yang dilakukan anak tadi itu kan sudah di luar batasan syariat. Syariatnya adalah anak ikut sholat, karena itu adalah sedang terjadi sholat berjamaah, sedang dilaksanakan sholat berjamaah. Tapi kenapa anak justru malah bermain-main di punggung cucu, di punggung Nabi SAW, bahkan sampai Nabi sujudnya lama sekali. Ini logikanya kan mengganggu. Tapi ternyata itu dituntaskan oleh Nabi SAW. Sehingga saya Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan terkait dengan hadis ini, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu menuntaskan egosentris anak. Dituntaskan. Walaupun itu secara garis besar menyimpang dari batasan syariat. Tapi ternyata dituntaskan oleh Nabi SAW. Harapannya apa? Biar muncul cinta pada diri anak. Ya, biar nanti di fase berikutnya itu tidak ada hutang pengasuhan. Selesai. Nah ini. Kemudian contoh yang lain lagi. Sering sekali Nabi SAW itu menggendong anak ketika beliau sholat. Ya. Beliau pernah juga ketika beliau sujud itu meletakkan Hasan dan Husain di punggung beliau. Ketika beliau mengangkat kepala untuk berdiri, ya kedua anak tadi ditaruh atau diletakkan di lantai dengan penuh kelembutan. Nah, kemudian ketika beliau mengulangi rakaat berikutnya, keduanya juga mengulangi sampai selesai sholat. Maka beliau setelah selesai sholat, setelah beliau salam, kedua anak tadi didudukkan di pangkuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Ini kalau logikanya ya anak disuruh sholat. Ya, tapi anak nggak mau sholat di luar batasan syariat, tapi ternyata dituntaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggendong Umamah, ya, binti Abil As, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil menggendong. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri, ya, Umamah itu digendong. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah. Ini. Jadi ini antara lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan terhadap anak kecil ketika beliau melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu sholat. Yang akhirnya beliau sambil menggendong anak kecil tersebut. Kemudian, bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada anak kecil yang menangis ketika sholat? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, aku pernah ingin memanjangkan sholat, namun aku mendengar ada tangisan bayi, maka aku pendekkan sholatku karena khawatir akan memberatkan ibunya, menjadikan ibunya gelisah. Ya, ini antara lain. Nabi benar-benar memberikan hak anak untuk menangis, walaupun sebenarnya sedang ada orang yang sedang sholat. Akhirnya sholatnya dipendekkan. Ya, karena apa? Karena ada seorang anak yang menangis. Ya, padahal sholat dipanjangkan itu afdol, tapi karena ada orang anak yang menangis ternyata itu dituntaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW itu ketika khutbah, ya, ada cucunya yang sedang berlari-lari. Maka Rasulullah turun dari mimbar, ya, kemudian mendekati anak tersebut dan mengambil anak tersebut. Ini dan menggendong anak tersebut. Ini. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, belum pernah aku sholat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada Nabi SAW. Jika mendengar tangisan bayi, maka beliau ringankan sholatnya karena khawatir ibunya akan terkena fitnah. Kemudian Nabi SAW juga sering, ya, menciumi anak-anak kecil. Karena apa? Anak kecil itu ketika dicium mereka akan senang. Ya, mereka akan tumbuh rasa cinta kepada orang yang menciumnya, merasa kagum pada orang yang menciumnya, mengidolakan orang yang menciumnya. Sehingga harapannya anak itu akan mencintai juga, ya, apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang dilakukan oleh orang yang menciumnya tadi. Maka hendaklah kita sering-sering, ya, menciumi anak kita, janganlah kita pelit-pelit karena ciuman itu adalah hal yang tidak beli, gratis dan mudah. Maka hendaklah kita sering melakukan hal ini. Terus kemudian Nabi SAW itu pernah mencium Hasan bin Ali, dan di sini Nabi ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Maka Aqra' berkata, heran, aku punya 10 orang anak, tak seorang pun dari mereka yang pernah kucium. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, sambil melihat Al-Aqra', ya, barang siapa yang tidak merahmati atau menyayangi, maka dia tidak akan dirahmati. Ini. Kemudian pernah suatu ketika ada anak kecil yang burung mainannya itu mati. Ya. Logikanya adalah dengan dinasehati. Dinasehati, nak, jangan begitu, jangan sedih, ya. Kamu pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi Rasul menggunakan bahasa hati, justru malah bertanya, wahai Abu Umair, ya, ma fa'alun nughair, ya, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Pada burung kecilnya itu mati, tujuannya apa? Untuk menghibur anak itu. Ya, ini adalah bahasa hati. Kemudian Nabi juga sering sekali juga main semprot-semprotan air melalui mulut beliau, disemprotkan kepada anak-anak, mengambil air dari ember. Ini akan membuat anak menjadi senang, akan menjadi kagum pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harapannya mereka akan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pernah juga mendatangi kami di rumah kami. Ini kata Abdullah bin Amr. Ya. Waktu itu saya masih kecil, yaitu Abdullah bin Amir itu masih kecil. Ya. Berkata, saya berangkat dan pergi untuk bermain, lalu ibuku berkata, wahai Abdullah, kesinilah, saya akan memberikan sesuatu. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada ibu, apakah yang hendak kau berikan kepadanya? Maka ibu menjawab, saya akan memberikan kurma. Maka Abdullah bin Amir berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, jika kau tidak melakukannya, maka itu akan dicatat sebagai kedustaan. Ya, ini. Jadi ini yang perlu dilakukan kepada anak kecil. Dan masih banyak kisah-kisah lain, ya.
tentang bahasa-bahasa hati yang Nabi SAW lakukan kepada anak kecil. Ya, ketika anak-anak kecil itu kencing di pangkuan beliau, beliau tidak mengangkatnya dulu sampai anak itu selesai kencing, sampai tuntas. Kemudian baru beliau memercik air, ya, atau mencucinya. Jadi tidak diangkat langsung, tapi menuntaskan anak sampai benar-benar selesai. Nah, seringnya kita itu ketika ada anak kencing langsung kita angkat. Itu akan nangis biasanya anak itu, karena hatinya sangat sensitif. Nah, kesimpulannya dari semua kisah-kisah itu, ya, yang Nabi ukir pada diri anak pada usia 0 sampai 7 tahun pada masa-masa kecil, Nabi tidak mengukir dengan hafalan. Nabi tidak mengukir dengan baca tulis. Ya, Nabi tidak mengukir dengan perilaku-perilaku ketaatan berupa amalan-amalan ibadah. Tapi yang diukir Nabi SAW di hati anak-anak adalah rasa kagum, ya, anak terhadap Nabi SAW, terhadap masjid, terhadap sholat, dan terhadap segala sesuatu. Puncak-puncaknya adalah kagum dan cintanya anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang menjadi target kita, yaitu cinta itu tumbuh karena adanya rasa kagum anak kepada pendidiknya. Jadi langkahnya, ketika anak sudah kagum pada gurunya, ya, kagum pada gurunya, maka anak akan mencintai gurunya. Setelah anak mencintai guru atau orang tuanya, maka anak akan mencintai juga apa yang dicintai oleh guru atau orang tuanya. Mencintai apa yang dilakukan oleh guru atau orang tuanya. Mencintai apa yang diperintahkan oleh guru atau orang tuanya. Ini. Setelah rasa kagum tadi, maka tumbuh cinta. Nah, kalau ternyata orang tuanya itu bertauhid, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis anak nanti juga akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu diajarkan setelah anak itu mencintai guru atau orang tuanya. Ya, ditumbuhkan setelah anak mencintai guru dan orang tuanya. Padahal pada diri anak sudah ada tauhid, maka tumbuhnya itu ketika kecintaan kepada guru dan orang tuanya sudah tumbuh pada diri anak-anak yang dimulai dengan rasa kagum. Ini kesimpulannya. Inilah yang diukir pada hati anak-anak kita yang pikiran bawah sadarnya sedang terbuka lebar-lebar. Sehingga nanti sampai seperti mengukir di atas batu, yaitu mengukir kecintaan pada hati anak-anak kita. Insya Allah kalau ini sudah tumbuh dan akan melekat di pikiran bawah sadarnya, maka kecintaan ini akan terbawa sampai dewasa insya Allah. Ini. Nah, maka bisa kita katakan bahwa penumbuhan cinta itu, ya, tidak dapat diajarkan. Karena cinta hanya bisa menular tanpa disengaja. Ya, ini terkait dengan adab. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah majelisnya Imam Ahmad bin Hambal. Majelisnya Imam Ahmad bin Hambal itu dihadiri 5.000 orang. Yang menulis hanya 500. Sisanya itu adalah belajar adab. Adab siapa? Adabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu ketika bermajelis itu materi pelajarannya bukan adab. Ya. Imam Ahmad menyampaikan ilmu, tapi ternyata sebagian besar hadirin itu belajar adab kepada Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad itu tidak menyengaja mengajarkan adab beliau pada para hadirin. Ya. Ini apa? Menandakan bahwa adab cinta, ya, kekaguman itu tidak bisa diajarkan, tapi hanya bisa ditularkan. Baik sengaja maupun tidak sengaja, tapi seringnya adalah tidak disengaja. Jadi ini pendidikan yang tidak bisa disengaja. Padahal pendidikan kita itu tersusun dengan kurikulum yang semuanya urut, semuanya penuh dengan kesengajaan. Sehingga kadangkala pendidikan cinta ini terlewatkan. Ya, karena ini adalah pendidikan yang betul-betul tak disengaja. Ini. Kemudian, cinta tidak dapat ditumbuhkan dengan akal, tetapi hanya ditumbuhkan dengan bahasa hati. Ya, bukan dengan bahasa hati. Sebab apa? Akal tidak dapat mengalahkan cinta. Tetapi cintalah yang akan mengalahkan akal. Maka orang yang sedang jatuh cinta itu sering sekali tidak masuk akal. Karena urusan cinta itu tidak bisa dilogika. Nggak bisa dinalar, karena ini adalah urusan hati. Hati adalah rajanya tubuh kita ini. Ya. Cinta tidak dapat tumbuh dengan nasihat lisan. Cinta tidak dapat tumbuh dengan pendisiplinan. Cinta tidak dapat tumbuh dengan paksaan atau hukuman.
tetapi cinta tumbuh karena tumbuhnya atau munculnya rasa kagum anak kepada gurunya. Ya, karena kekaguman. Nah, inilah kesimpulan kita Bapak Ibu semuanya, Abah wa Ummahat, ya, tentang bagaimana kita mengukir di atas batu, yaitu yang kita ukir adalah kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terpatri di pikiran bawah sadarnya karena puncak-puncaknya adalah fase ini, dan harapannya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya. Kalau sudah cinta, kita tahu tentang the power of love. Maka kalau sudah cinta ini, laut pun akan diseberangi. Akan diseberangi walaupun itu samudra, karena cinta. Kalau sudah cinta, maka gunung tinggi pun akan didaki. Ya, karena cinta. Kalau sudah cinta ini, sakit pun tidak akan terasa, lelah tidak akan terasa. Tapi kalau cinta tidak tumbuh, ya, jangankan lautan, menyeberang got saja serasa menyeberang samudra. Ya, melewati gundukan polisi tidur di jalan saja, itu seolah-olah dia akan mendaki gunung yang sangat tinggi. Karena apa? Enggak didasari cinta. Maka akhirnya bisa kita katakan, kita ngajarkan anak kita sholat. Sudah pinter mereka. Nilainya bagus-bagus tentang sholat, tentang fikih sholat. Tapi kenapa mereka masih susah melaksanakan sholat? Karena cinta yang tidak tumbuh. Ini, cinta yang tidak tumbuh. Pondasi yang rapuh. Ya, pondasi yang tidak tersentuh. Ini, pondasi yang tidak dibangun, tapi langsung bangun kepada tembok, langsung bangun kepada tiang, langsung kepada atap. Ya, atau ibarat tumbuhan yang akarnya itu lemah, langsung kemudian dikasih pupuk untuk batang, batangnya besar tapi ternyata akarnya lemah, maka dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi saja bisa merobohkan pohon itu. Tapi untuk menumbuhkan akar yang kuat itu butuh waktu lama, tidak kelihatan, tidak menarik, ya, karena apa? Di bawah tanah, pondasi juga di bawah tanah, tapi itu sangat penting. Ya, setelah akar kuat, maka otomatis di atasnya akan tumbuh berbagai pohon batang jenis apapun sebesar apapun akan tetap kokoh berdiri. Demikian juga kalau kondisi kuat, fondasinya itu kuat, maka kita membangun tembok model apapun, tiang sebesar apapun, ya, atap seluas apapun, insya Allah akan kokoh. Karena apa? Pondasi yang sangat kuat. Ini. Maka yang kita ukir adalah pondasi, yaitu pondasi cinta. Karena cinta adalah pondasi keimanan. Oleh karena itu, hendaklah para orang tua, ya, untuk menumbuhkan cinta ini bukan dengan memaksa anak, ya, bukan dengan mengkompres, ya, bukan dengan mempresur anak, ya, sehingga anak selalu under pressure. Nah, ini hendaklah kita memahami hal ini, nah, sehingga betul-betul yang tumbuh pada diri anak itu adalah dasar-dasar keimanan yang kokoh, sehingga akan mendasari nanti ilmunya, juga akan mendasari amalnya. Nah, sehingga diharapkan anak itu akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul cintanya sangat kokoh, dan ini akan mempermudah proses pendidikan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Abah wa Ummahat, ya. Barangkali ada pertanyaan, disilahkan, ya. Bisa melalui Ustadz Hubi selaku moderator pada kesempatan pada kali ini. Ya, walam bisawab. Tafadhol Ustaz. Ya, pertanyaan pertama ya, langsung saja. Eh, ini dari Bunbis Tabis HCE. Izin tanya Ustadz, usia idealnya kan balik di atas 10 tahun ya Ustadz. Mungkinkah di zaman ini di mana banyak terpapar media digital sehingga balik sebelum umur 10 tahun, bagaimana sikap kita mencegahnya? Bagaimana pula jika itu terjadi, Ustadz? Syukron. Wajazakillahu khairan. Wajazakallahu khairan. Ya, ya, Masya Allah, ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, fenomena hari ini, ya, pada
zaman digital ini, baliknya anak itu lebih cepat, ya lebih cepat. Tetapi ternyata akilnya, ya, yaitu dewasa mentalnya anak itu mundur jauh. Kalau kita bayangkan zaman Nabi SAW, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Generasi sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka itu menjelang balik usia 13 tahun, ya 14 tahun, 15 tahun, karena baliknya generasi yang dahulu itu rata-rata 15 tahun. Ya, rata-rata 15 tahun. Ya, di Indonesia juga sebelum tahun 60-an Masehi itu rata-rata baliknya anak-anak Indonesia waktu itu ya 14-15 tahun, termasuk generasi saya. Ya, generasi saya dan teman-teman saya itu baliknya SMP kelas 3 rata-rata. Kelas 2, kelas 3. Ya. Nah, tapi sekarang ini ada anak yang 9 tahun pun sudah balik. 10 tahun sudah balik. Apa yang menyebabkan ini? Nah, balik itu adalah dewasa fisik. Sebabnya adalah yang pertama, overnutrisi pada diri anak. Yaitu anak sekarang itu nggak ada namanya kekurangan makanan. Kalau zaman dahulu itu tahu ada ayahnya itu pulang membawa makanan itu sudah bertahan untuk tidak tidur. Karena apa? Karena ingin mendapatkan makanan yang dibawa ayahnya. Ya, bahkan kadang-kala dibagi dengan adik-adiknya masih kurang, masih belum kenyang. Tapi sekarang ini ketika orang tua bawa makanan ke rumah, itu anak masih pilih-pilih. Kalau nggak suka ditaruh, kalau suka baru dimakan. Kalau zaman dahulu ya semua dimakan karena memang adanya itu. Nah, sekarang sudah overnutrisi. Nah, sehingga akan mempercepat baliknya anak, yaitu dewasa fisik. Kemudian faktor yang kedua adalah makanan yang sudah banyak sekarang ini yang tidak alamiah. Sudah banyak zat pewarna, ya, zat perasa dan sebagainya, ya. Termasuk juga ada makanan-makanan yang kadang diawetkan dengan menggunakan pengawet-pengawet yang tidak alamiah. Ini akan mempercepat baliknya anak. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor dari pengaruh tontonan-tontonan yang merangsang anak, merangsang syahwat anak. Ya, yaitu dari gadget, dari internet, dari teknologi digital. Ini juga akan mempercepat baliknya anak. Ya. Jadi overnutrisi, makanan tidak alamiah, kemudian adanya paparan-paparan pornografi yang merangsang syahwat anak-anak ini akan mempercepat baliknya anak. Nah, ini memang terjadi demikian dan akhirnya banyak sekali anak sekarang itu SD sudah banyak yang balik. Terus apa yang harus kita lakukan untuk memperlambat baliknya? Ya, itu tadi mari kita beri anak-anak kita tuh makanan-makanan yang sealamiah mungkin, sealamiah mungkin. Mari kita dampingi anak-anak kita, bersamai anak-anak kita akan menggunakan gadget. Ya, ajarkan kepada mereka cara menggunakan gadget HP yang bijak. Kita bukan hanya melototin mereka ketika mereka menggunakan hanya dengan melarang membatasi waktu, tapi seyogianya kita juga mengajarkan kepada mereka. Sebab mereka sudah nggak bisa lepas dari HP. Maka sudah seharusnya kita mengajarkan kepada mereka cara menggunakan HP dengan bijaksana. Cara menggunakan HP yang benar, karena asalnya HP itu bermanfaat. HP itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang asalnya adalah untuk kebermanfaatan. Tapi setan tidak mau diam. Ya, akhirnya muncullah hal-hal yang negatif pada HP tersebut. Maka kita ajarkan kepada anak kita bagaimana cara menggunakan HP dengan baik. Ya, ini ya. Kemudian yang berikutnya untuk mempercepat akilnya sekarang. Jadi baliknya anak itu maju, akilnya itu mundur panjang. Ya. Sehingga ada fase di mana anak sudah dewasa fisik tapi mentalnya belum dewasa. Itulah yang disebut dengan nama remaja. Jadi remaja itu sudah balik tapi belum akil. Ini seperti anak yang menggantung. Maksudnya bagaimana? Yaitu anak yang mogol. Yang harusnya sudah dewasa fisik dan mental, tapi ternyata hanya fisiknya saja, mentalnya belum. Maka sering disebut dengan remaja atau anak ABG. Ada yang disebut dengan teenager.
ya, adolescent dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah apa namanya indikator bahwa anak itu balik tapi belum akil. Nah, yang mengakilkan itu siapa? Pendidikan. Ya kita ini. Jadi balik itu niscaya akan balik, tapi akil itu pilihan, yaitu dengan pendidikan. Maka kalau sudah terlanjur demikian, ya beri nutrisi yang baik, ya. Kemudian tadi jaga anak-anak kita dari paparan-paparan yang merangsang mereka. Nah, kemudian untuk mempercepat akilnya, yaitu dengan pendidikan-pendidikan yang penuh memberikan tanggung jawab kepada anak. Antara yang paling cepat untuk mengakilkan mereka adalah pendidikan Raja Tega. Raja Tega, Tega itu beda dengan kasar, ya, beda dengan galak. Yang disebut Raja Tega di sini itu walaupun dengan kelembutan, tapi betul-betul anak diberi kepercayaan, ya, anak-anak betul-betul diberi kesempatan untuk mandiri. Jangan selalu kita itu khawatir, khawatir dan khawatir. Pada saatnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada anak. Ya, anak itu insya Allah mereka kalau diberi kepercayaan, mereka akan cepat mandiri. Itu yang akan mempercepat akil mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan. Memang kenyataannya demikian, ya. Dan memang secara umum balik itu sejatinya adalah sekitar usia 15 tahun. Ini terjadi pada generasi sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka masih kecil-kecil, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad ketika mereka usia menjelang balik, yaitu usia 13, 14, 15 tahun. Ya, demikian walam bisawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Maaf, izin Assalamualaikum warahmatullahi bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang bercanda atau marah berantem dengan saudara sambil menyakiti fisik? Monggo Ustadz. Baik, ya, Tayyib. Hal yang pertama kali diperhatikan ketika anak bertengkar dengan saudaranya, ini anak dan anak kecil, atau anak yang sudah usianya mungkin menjelang balik tetapi pendidikannya belum tuntas pada masa sebelumnya, maka masih dianggap anak-anak. Yang pertama perlu kita pegang ketika menghadapi anak yang apa namanya itu berkelahi, ya, itu jangan ada penghakiman, ya. Jangan kemudian salah satunya disuruh untuk minta maaf. Itu anak yang disuruh minta maaf merasa dirinya disalahkan. Maka akan muncul pada diri anak bahwa orang tua, ayah atau ibu tidak adil. Itu sangat melukai anak. Ini sangat melukai anak. Ya, banyak sekali kasus-kasus anak nakal itu gara-gara merasa dirinya tidak diperlakukan adil. Ini padahal semua orang tua insya Allah adil. Tapi karena mungkin salah dalam penanganan ini, akhirnya anak merasa diperlakukan tidak adil. Jadi jangan ada penghakiman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampingi anak itu. Kalau ternyata tidak membahayakan, mungkin hanya guling-guling, hanya adu mulut, ya. Kita dampingi saja. Selama itu aman, ya sudah kita dampingi saja, kita kawal sampai selesai. Insya Allah kalau sudah selesai, selesai. Kemudian kalau ternyata sudah mulai saling menyakiti fisik, maka kita lerai tanpa ada penghakiman tadi. Kita lerai, ya. Kemudian setelah terpisah, masing-masing diapresiasi. Ya, mungkin kita pegang adiknya dulu. Kita katakan, adik, itu kan mainan itu mainan siapa, Dik? Mainan kakak, masuk pinjam nggak boleh. Iya, masuk kakak dipinjamin nggak boleh. Anak itu didukung, dibenarkan, ya, sehingga dia merasa lega, puas. Maka kemudian datangi kakaknya di tempat yang berbeda. Itu mainan kakak ya? Oh iya, ini mainan saya, masa adik merebut itu. Adik kan sudah punya sendiri. Nah, mengatakan kakaknya juga kita dukung. Ya, kakak sabar ya. Ya, itu kan mainan kakak, harusnya kan tidak direbut, itu kan punya kakak. Nah, akhirnya masing-masing itu merasa diapresiasi. Insya Allah setelah itu selesai. Nanti kalau berulang lagi seperti itu, nah maka langkah tadi tetap dilaksanakan. Ini untuk anak-anak. Sebab anak yang sudah usia SMP atau SMA pun kadangkala kalau bertengkar dengan adiknya, itu disalahkan nggak terima. Padahal jelas-jelas salah. Kita seringnya kan yang besar ngalah, gitu kan. Seringnya kayak gitu. Itu nggak terima kadang anak itu.
Kenapa kok sampai anak SMA atau SMP masih bertengkar dengan adiknya? Ya karena masa kecilnya nggak tuntas tadi. Sampai dia masih bertengkar. Kalau sudah tuntas, dia nggak akan bertengkar. Maka ketika anak yang sudah besar itu bertengkar dengan adiknya yang masih kecil, itu pertanda bahwa pada diri mereka berdua itu masih ada sifat kekanak-kanakan. Egosentrisnya belum tuntas, ya. Hatinya masih sensitif dan sebagainya. Jadi langkahnya demikian, ya. Ini untuk anak-anak. Tapi kalau yang satu mungkin sudah besar, ya. Si adiknya itu menyerang terus pada kakaknya, padahal kakaknya sudah berusaha menghindar. Ya, misalnya anaknya sudah kuliah atau SMA tapi sudah tuntas. Ya, tapi adiknya yang nyerang terus. Maka kita bisa katakan kepada kakaknya, "Kak, kamu ngalah dulu." Itu insya Allah terima. Ya, tetap pada adiknya tadi kita jangan menyalahkan. Ya, jangan menyalahkan sebab anak itu perasaannya sangat peka terhadap hal ini, yaitu merasa tidak diperlakukan adil, itu sangat berbahaya pada diri anak. Demikian walam bisawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kita pilih yang mewakili saja ya untuk karena juga pertanyaannya banyak. Ini, Bismillah, izin bertanya, kalau anak laki-laki sudah usia 10 tahun, tapi mahabbah belum tumbuh, untuk ulang lagi gimana caranya? Tahapannya gimana ya Ustadz? Gitu. Monggo, Tayyib. Ustadz. Ya, tayyib. Anak sudah terlanjur besar. Jangankan usia 10 tahun, mungkin sudah terlanjur kuliah. Ya, sudah terlanjur. Ternyata kecintaannya nggak tumbuh, kesadarannya nggak tumbuh. Maka caranya diulang kembali dengan cara sebagaimana Rasulullah SAW melakukan terhadap anak kecil. Apakah Rasulullah ada mencontohkan hal ini? Iya. Contoh misal, pernah suatu ketika Nabi SAW itu ditarik ya selendang dengan kain ya, kain yang agak kasar, ditarik dari belakang itu sampai beliau tercekik gitu, tercekik oleh orang yang masih kafir waktu itu. Orang kafir berarti belum tumbuh cinta, mahabbatuhnya belum tumbuh itu. Padahal itu di sekitar beliau banyak sekali para sahabat. Boleh dikatakan itu di kalangan pasukan kaum muslimin itu kan. Kurang dari jihad. Ya. Kemudian orang itu menarik sampai Rasulullah tercekik seperti itu, sampai membekas itu kainnya di pundak beliau yang sangat mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Padahal para sahabat sudah siap-siap itu. Kalau memang Rasulullah mengizinkan, ya dipenggal kepalanya orang itu. Tapi Rasulullah tersenyum, ya tersenyum itu kepada orang itu. Kemudian orang itu mengatakan, beri kami harta. Jadi orang itu ternyata ngerampok gitu kan. Ngerampok di tengah-tengah pasukan kaum muslimin gitu kan. Itu kan gampang sekali kan untuk menghabisi orang itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu tersenyum dan merintahkan kepada sahabat, kasih dia. Ya, sahabat yang membawa harta rampasan perang itu kemudian memberikan apa yang diminta oleh laki-laki tadi. Ini bahasa yang tidak masuk logika, ya. Tapi ini adalah bahasa hati dan orang itu mengagumi Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kisah yang lain, Nabi SAW ketika membagi ghanimah di perang Hunain, ya, yaitu ketika setelah Fathu Makkah, ya, itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, yaitu ditundukkannya Mekah, itu ikut perang Hunain, dan perang Hunain itu ghanimah paling banyak. Nah, ketika membagi Rasulullah itu memprioritaskan yang baru masuk Islam. Ada yang dapat 100 ekor, 200, 300 ekor unta. Sementara para sahabat Ansor itu nggak kebagian. Ya, nggak kebagian. Ini secara logika tidak adil, secara logika. Sampai muncul suara Rasulullah tidak adil. Maka Rasulullah bersabda, kalau aku tidak adil, siapa lagi yang berbuat adil? Akhirnya para sahabat Ansor itu dikumpulkan. Ya, jadi maksud Nabi SAW itu mendahulukan mereka agar mereka itu lebih mencintai Islam. Nah, kemudian Nabi bersabda kepada sahabat Ansor, apakah kalian tidak bangga? Ya, yang dulu kalian itu tersesat, kemudian Allah beri petunjuk kepada kalian, yaitu berupa keimanan di dada-dada kalian. Kemudian apakah kalian tidak ridho? Mereka pulang bawa harta, sedang kalian pulang membawa Nabi. Akhirnya para sahabat Ansor menangis. Ya, nah ini yang Nabi lakukan seolah-olah secara logika tidak adil, secara logika, tetapi berdasarkan bahasa hati itulah keadilan. Karena yang diprioritaskan adalah orang-orang yang belum tumbuh kecintaannya dengan kuat. Maka diberi harta, diberi hadiah. Agar apa? Mereka kagum terhadap Islam ini.
sehingga mereka akan tambah kuat kecintaannya, ya, sehingga akan tambah kuat juga keimanannya. Ini mereka sudah dewasa, diulang kembali. Jadi dengan bahasa yang tidak masuk logika ini. Sumamah bin Utsal juga seorang penjahat, ingin membunuh Nabi dan telah banyak membunuh sahabat, tertangkap, diikat di tiang masjid Nabi. Ini daerah kekuasaan kaum muslimin, diikat di situ. Logikanya kan eksekusi karena telah membunuh banyak sahabat, tapi ternyata oleh Nabi dilayani dengan baik, ditanya baik-baik, tapi ternyata jawabannya sombong, ternyata Nabi nggak marah, tetap dilayani dengan baik, ditanya baik-baik sampai hari ketiga, malah dibebaskan. Ini bukan bahasa logika, ini bahasa hati. Ya, nggak bisa dilogika. Akhirnya Sumamah lari ke kebun kurma, mandi dan kembali lagi masuk Islam karena kagumnya kepada Nabi SAW. Jadi diulang kembali karena ada contoh dari Nabi SAW ketika ingin menumbuhkan cinta ini, walaupun usianya sudah dewasa, maka perlakuannya mirip-mirip seperti Nabi berperilaku terhadap anak-anak kecil yang sebagaimana tadi telah kita bahas. Demikian, wa'alam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Tabis. Di usia berapa anak bagus untuk menghafal Al-Quran? Dan apa saja indikasi yang menandakan anak siap untuk menghafal? Monggo, Ustaz. Baik, ya Tayyib. Di usia berapa anak sudah mulai diajarkan atau disuruh untuk menghafal Al-Quran? Ketika anak sudah penuh kesadaran ingin menghafal. Karena apa? Menghafal Quran harus didasari dengan cinta, dengan kesadaran, dengan kesukaan. Ini, ya, kita nggak bisa memaksakan anak yang belum tumbuh cintanya untuk menghafal Quran. Nanti dikhawatirkan yang tadinya Quran itu sangat mulia untuk dipelajari, tapi karena metode yang salah, maka ada persepsi negatif anak kepada Al-Quran. Ternyata Al-Quran membuat aku susah, membuat aku nggak bisa bermain, membuat aku menderita. Ini khawatirnya demikian jika cintanya belum tumbuh. Maka tumbuhkan cinta kepada Al-Quran dulu, ya. Bahkan menghafal Quran sejak dini pun tidak masalah. Anak usia 3 tahun kemudian kita talkin untuk menghafal Quran nggak apa-apa. Selama tujuan kita adalah menumbuhkan cinta anak, bukan target banyaknya hafalan, tapi tumbuhnya cinta anak kepada Al-Quran. Usia 3 tahun nggak apa-apa. Mengajarkan baca tulis usia 5 tahun, 4 tahun nggak masalah. Asal semuanya itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan cinta, cinta menulis, ya, cinta membaca, cinta menghafal, ya, nggak masalah. Jadi kapan usianya mulai diajarkan menghafal ya terserah. Yang penting pokoknya sesuai dengan fasenya. Kalau fasenya sedang tumbuh cinta, jadi diajarkan menghafal untuk tumbuhnya cinta. Ya tidak ada luka di situ, tidak ada paksaan. Nah indikatornya tumbuh cinta ya anak mau melakukan sendiri. Ketika diajarkan matanya berbinar-binar, ya tidak ada rasa malas, bergairah, itu tanda-tanda bahwa telah tumbuh cinta. Tapi kalau anak merasa terpaksa, berarti cintanya belum tumbuh. Sebab cinta itu nggak bisa dipaksa. Menikah bisa dipaksa, tetapi jatuh cinta atau cinta itu nggak bisa dipaksa. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, ini yang mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan masalah kapan diajarkan tentang menghafal Quran. Ya, kapanpun, yang penting pokoknya cintanya sudah tumbuh terlebih dahulu. Demikian, wa'alam bishawab. Baik, syukron atas jawabannya, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana jika luka pengasuhan itu terjadi dengan diri kita selaku orang tua? Orang tua dari anak-anak kami yang kami berharap tidak terulang kepada luka pengasuhan terhadap anak-anak kami. Tetapi tanpa atau dengan sadar, sepertinya kami termasuk juga yang melukai pengasuhan mereka. Jazakumullah khairan, Ustadz. Wah ya, baik, Masya Allah. Hutang pengasuhan ternyata bukan hanya dimiliki oleh anak saja. Kita orang tua dulu pernah jadi anak. Ya, bagaimana perlakuan orang tua kita dulu mendidik kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mendidik anak-anak kita sekarang. Bahkan seringnya kita mendidik anak kita itu copy paste, ya, fotokopi pada cara bagaimana ayah kita, ibu kita mendidik kita dulu. Nah, tanpa disadari kadangkala
luka itu ada pada diri kita tanpa sadar, karena luka itu atau hutang pengasuhan itu ada di pikiran bawah sadar. Tadi kan kecil itu seperti mengukir di atas batu. Nah, kalau ternyata yang terukir itu adalah luka, ya akibat paksaan, ya akibat rasa sakit hati dan sebagainya, kan terbawa sampai dewasa. Ternyata akhirnya ditumpahkan ya kepada siapa? Biasanya yang menjadi korban anak pertama akibat dari hutang pengasuhan orang tua. Anak pertama jadi korban biasanya. Ya, karena itu di pikiran bawah sadar. Nah, nanti setelah sekian tahun lamanya mendidik anak, anaknya mungkin sudah lulus SMA, baru menyadari, ternyata ini adalah hutang pengasuhan. Nah, bagaimana cara kita orang tua itu melunasi atau menuntaskan hutang pengasuhan tadi, yaitu dengan tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyatun nafas. Kita muhasabah. Ya, apa sebenarnya penyakit hati kita sehingga penyakit hati itu tumpah kepada anak-anak kita. Hutang pengasuhan itu sebenarnya adalah penyakit hati. Hutang pengasuhan sebenarnya adalah akhlak tercela yang masih tersimpan di pikiran di hati kita, di jiwa kita. Makanya kita lakukan muhasabah, ya, muhasabah, tazkiyatun nafas. Dan para ulama sudah banyak membahas tentang metode tazkiyatun nafas seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah, ya. Itu sampai 10 langkah beliau tazkiyatun nafas. Ibnu Qayyim juga menyebutkan tazkiyatun nafas dengan cara ketika menjelang tidur kita muhasabah penyakit hati kita itu apa saja. Kemudian setelah ketemu penyakitnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan, banyak istighfar kepada Allah. Ya, kemudian tidur. Kalau pagi harinya kemudian dibangkitkan oleh Allah kembali, bangun, maka bangkit atau bangun dengan kondisi yang lebih segar, hati lebih bersih, lebih bersemangat hidupnya. Kalau Allah takdirkan kemudian tidak bangun lagi, yaitu langsung meninggal dunia, ya, maka meninggal dunia dalam keadaan bertaubat. Nah, ini antara yang bisa kita lakukan. Terus kemudian untuk menyimpulkan dari semua pertanyaan yang tadi sudah ada, untuk merecovery ini biasanya muncul euforia. Euforia itu anak seperti tambah melunjak, tambah menjadi-jadi. Ini yang seringkali orang tua nggak sabar ketika mereka free. Ketika mengulang kembali menumbuhkan cinta yang sudah terlanjur besar, itu biasanya ada euforia. Nah, euforia ini kadang-kala orang tua nggak sabar, yaitu anak merasa bebas. Ya, anak merasa bebas sebebas-bebasnya. Ya, sehingga orang tua menganggap, kok jadi tambah parah? Loh, kok jadi tambah begini? Nah, akhirnya kembali lagi ke metode sebelumnya. Ya, kembali lagi ke metode sebelumnya. Sehingga nggak tuntas-tuntas untuk menghadapi euforia ini. Minta tolong. Minta tolong. Pinjem. Nah, jadi ini harapannya adalah kita siap menghadapi euforia ini sehingga recovery anak itu dalam menumbuhkan cinta itu tertuntaskan. Ya, ya demikian. Wa'alam bishawab. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Izin bertanya bagaimana contoh nyata mengajarkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala kepada anak tufulah atau mengajarkan rukun iman. Tayyib. Ya. Tayyib. Contoh misal, ketika anak-anak mungkin sedang bermain di rumput atau bermain di halaman atau di air misal. Ya. Ketika anak-anak sedang senang-senangnya bermain itu, ya, ketika mereka sedang istirahat, ya kita tanya, senang nak? Senang sekali. Ya, misal kepada ustadzahnya. Terus kemudian karena itu acara yang merencanakan adalah ustadzahnya, pastilah anak itu kagum sama ustadzahnya. Ustadzah baik sekali ya, yang membuat aku senang, membuat aku menjadi bahagia. Ya, akhirnya muncul rasa kagum anak kepada ustadzah tersebut. Setelah muncul rasa kagum pada ustadzah, otomatis anak itu cenderung untuk meneladani ustadzahnya. Meneladani. Nah, setelah meneladani, otomatis ustadzah itu kata-katanya akan diperhatikan oleh anak. Jadi rasa kagum dulu sama ustadzahnya, akhirnya mencintai ustadzahnya. Setelah mencintai ustadzahnya, maka yang dilakukan ustadzahnya akan ditiru, apalagi yang diucapkan. Pasti akan didengarkan oleh anak tersebut, insya Allah.
Nah, kemudian ustadznya bisa berkata demikian. Nah, siapa yang menciptakan air itu, nak? Ya. Siapa yang menciptakan rumput itu, nak, sehingga kamu bisa bermain di situ? Kalau anak tidak tahu, ya, maka kita katakan itu Allah, nak, yang menciptakan. Karena cintanya kepada ustadzah tadi, kemudian ustadzahnya mengajarkan seperti itu, maka anak itu akan percaya. Ternyata Allah hebat sekali ya. Ya, Allah hebat sekali, Allah Maha besar. Ya, Allah itu yang menciptakan alam semesta ini, nak. Maka muncul kaguman anak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lantaran melalui lisan ustadzahnya tadi yang sudah dicintainya. Maka muncul kecintaan karena kagum pada Allah Subhanahu wa taala, maka muncul cinta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul kecintaan. Akhirnya tumbuhlah mahabbatullah. Jadi urutannya demikian. Sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditumbuhkan setelah anak cinta kepada pendidiknya. Ini terjadi pada Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia dibebaskan oleh Rasulullah, kagum sama Rasulullah, akhirnya mencintai Rasulullah. Itu dibuktikan dengan ucapannya, ya, wahai Muhammad, sebelum ini orang yang paling aku benci di dunia ini adalah engkau, tapi setelah ini orang yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah engkau. Ini setelah kagum dia dibebaskan, ini tadi tumbuh cinta kepada Nabi. Nah, setelah itu baru Nabi mengajarkan tauhid. Ya, Sumamah kan mau umroh waktu itu kan. Kemudian diajarkan talbiyah, yaitu talbiyah yang bertauhid la syarikalak. Ini. Nah, itu diajarkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala itu setelah mencintai gurunya. Demikian juga anak-anak kita. Setelah cinta kepada gurunya, kagum pada gurunya, akhirnya dia akan mendengarkan apa yang diucapkan gurunya karena cintanya pada gurunya tadi, maka kita ajarkan tauhid di situ. Itulah ilmu yang pertama-tama kita ajarkan. Ya, Allah Maha Besar. Nah, Allah yang menciptakan air itu, nah, Allah menciptakan rumput itu, nah, Allah yang menciptakan makanan ini, nah, Allah menciptakan matahari. Coba kalau nggak ada matahari bagaimana itu. Kemudian setelah itu kita ajarkan yang lainnya, malaikat. Ya. Kemudian setelah itu kita ajarkan Rasul, kita ajarkan kitab-kitab, kita ajarkan tentang surga, kita ajarkan tentang takdir. 6 rukun iman itu kita ceritakan semua setelah anak mencintai gurunya, mencintai orang tuanya. Tanpa didasari cinta itu nggak mempan. Bagaimana anak akan mendengarkan orang yang tidak dicintainya, bahkan dibencinya? Bagaimana anak akan mendengarkan orang yang menurut anak itu adalah yang memaksa dirinya, menyakiti dirinya, nggak mau dengar. Nah, akhirnya tauhid itu diajarkan setelah cinta kepada gurunya tumbuh, maka anak akan meneladani gurunya, barulah itu disampaikan. Akhirnya anak akan meyakini 6 rukun iman itu, walaupun mungkin dia belum hafal rukun iman. Nah, setelah nanti tamyiz, kita ajarkan rukun iman 6. Ayo, hadisnya dibaca, nak. Antuk mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Ya. Wal yaumil akhiri wa antuk mina bil qadari khairi wa sarihi. Oh, ternyata ini rukun iman ya yang dulu Abi atau Ustazah pernah ceritakan kepada saya. Maka bertambahlah iman atau cinta anak itu. Ya. Ini sebagaimana hadis dari Jundub bin Abdillah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sibyanun khayawirah. Ya, ketika kami itu masih anak-anak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fata'alamnal iman qabla an nata'alamal Qur'an. Kami itu belajar iman dulu sebelum Quran. Cinta dulu ditumbuhkan. Baru kemudian setelah itu fata'alamnal Qur'an, kami belajar Quran. Fasdadna bihi imanan. Setelah belajar Quran, maka bertambahlah iman kami. Bertambah iman yang sebelumnya sudah tumbuh. Jadi kita tumbuhkan iman dulu, kemudian dikasih ilmu, ajarkan Al-Quran, ya, maka bertambahlah iman anak-anak kita. Tapi kalau cinta ini belum tumbuh, ya, bagaimana bisa bertambah? Tumbuh saja belum. Nah, ini antara lain salah satu contoh, ya, langkah-langkah bagaimana kita menumbuhkan tauhid, ya, atau kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa alam bisawab. Baik. Eh, Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah mepet juga, atau mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Ya, Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita sebagai pengasuh yang mengasuh anak-anak SMP atau SMA yang terlanjur dewasa, tapi egosentris mereka belum tuntas akibat pendidikan sebelumnya, sedangkan banyak dari mereka yang belum tumbuh rasa cintanya terhadap ibadah.
Dan ini banyak dan sering terjadi di pondok-pondok pesantren. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Oh iya, ya Masya Allah. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena di sini sudah zuhur ya, sudah dikumandangkan adzan. Nah, sekarang anak SMP. Ternyata cinta yang harusnya tumbuh pada masa kanak-kanak, pada masa TK, itu sampai SMP nggak tumbuh itu. Maka diulang kembali, diulang kembali. Tadi contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Diulang kembali bagaimana kita menumbuhkan pada anak kecil, ya, yaitu dengan recovery, itu namanya recovery. Nah, kalau pengalaman kami secara di apa namanya lembaga kami ya, biasanya anak-anak SMP itu kami recovery selama 1 semester. Jadi selama 1 semester itu kami tidak ada IKOP, nggak ada hukuman. Kami hanya membatasi selama anak tidak melanggar syariat, ya tetap kami fasilitasi. Ya, selama tidak melanggar syariat. Contoh misal, anak nggak mau sholat duha ketika anak-anak yang lain mungkin bersama-sama sholat duha karena program sekolah. Tidak kami ikop, karena apa? Itu masih sunnah, tidak melanggar syariat. Anak masih terlambat melaksanakan sholat berjamaah, masih terlambat, dia masih mau sholat, ya, masih melaksanakan kewajiban walaupun tidak sempurna, itu tidak kami ikop, ya. Karena apa? Karena dia masih melaksanakan kewajiban, ini walaupun tidak sempurna, ini karena terlambat, ya. Ini contoh lagi misal, ya, anak ingin keluar, ya, jalan-jalan, ya, karena apa? Ingin mencari pengalaman di luar. Entah mungkin naik angkot, entah mungkin naik bis dan sebagainya. Tidak kami larang, karena apa? Itu tidak melanggar syariat. Ya, keluar jalan-jalan dari pengalaman secara hukum asal boleh. Nah, sehingga banyak kelonggaran-kelonggaran yang kami berikan, sebagaimana anak kecil diberi kelonggaran. Cuma karena ini sudah SMP, ya harusnya sudah mukalaf, ya, maka tetap sebatas pakai batasan syariat. Jadi kelonggaran itu kami batasi syariat itu, tidak kami kerucutkan. Nah, nah itu nanti setelah 1 semester biasanya anak-anak sudah mulai tuntas, ya, sudah mulai tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, sudah pengertian. Nih, itu antara lain yang kami lakukan secara klasikal. Walaupun nanti ada 1-2 anak yang sampai mundur nanti 1,5 tahun baru selesai, bahkan ada yang baru 3 tahun selesai. Ya setelah 3 tahun itu baru selesai ada. Tapi secara umum ya 50% di antara mereka 1 semester itu recovery selesai. Nah, bayangkan selama 1 semester itu merecovery itu euforianya kayak apa anak-anak itu. Betul-betul euforia. Kalau orang mengatakan mungkin kelihatan kacau. Ya, mungkin kita bisa belajar dari pembagian Honimah pada perang Hunain tadi. Itu tanda kutip, bisa katakan ya tanda kutip, itu kan kacau. Orang pada protes, ya Rasulullah dituduh tidak adil. Bahkan Rasulullah pernah juga yang mereka diberi lebih itu ya, yang baru masuk Islam diberi lebih itu masih rebutan gitu. Padahal sudah dapat lebih, kaum asal aja nggak dapat gitu kan. Masih rebutan sampai Rasulullah terpepet di pohon berduri. Karena mereka euforianya itu. Ini kan kacau tanda kutip ya. Tapi itulah bahasa hati demikian. Ya, untuk menumbuhkan kecintaan mereka itu seperti itu. Dan Rasulullah tidak marah. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya aku masih memiliki harta sebanyak duri yang ada di pohon itu, maka akan aku berikan semua pada kalian. Ini sudah habis. Rasulullah tidak marah. Nah, tidak menghukum mereka. Justru malah yang dinasihati keras, sahabat Ansor yang nggak dapat kebagian dan protes. Nabi keras, tegas terhadap mereka. Karena apa? Sudah tumbuh keimanan dan ilmu mereka sudah kuat. Tapi yang masih lemah imannya, Rasulullah masih menggunakan bahasa hati. Yang kadang-kadang nggak masuk logika. Logikanya kan dihukum. Mereka tidak terima dihukum, tapi ternyata tidak, tetap dituruti oleh Nabi SAW. Nabi juga pernah ada orang yang meminta kepada beliau, dikasih, minta lagi, dikasih, minta lagi, sampai yang beliau bawa habis untuk diberikan. Ya, itu bahasa hati. Ya, walaupun logikanya ya sudah sekali sudah kok enak banget gitu kan, tapi ternyata Rasulullah turuti terus sampai yang beliau bawa itu habis. Nah ini antara lain yang bisa dilakukan untuk anak-anak SMP, ya tetap diulang kembali, cuma nanti ada euforia sekali lagi. Ini yang sering sekali para orang tua dan guru tidak sabar menghadapi ini. Terus kemudian siapa yang bisa sabar menghadapi euforianya anak ini? Yaitu orang tua atau guru yang sudah tuntas dengan dirinya. Orang tua yang sudah lunas hutang pengasuhannya. Ini yang bisa melakukan.
Sebab kalau orang tua yang belum tuntas dengan dirinya, hutang pengasuhannya belum tuntas, nanti menghadapi anak seperti anak ketemu anak. Ya, ini anak bermasalah, ini orang tua juga ternyata ada hutang pengasuhan. Akhirnya fisiknya dewasa, saling berhadapan, tapi ternyata mentalnya, jiwanya masih kanak-kanak semua. Munculnya adalah adu mulut, merasa menang sendiri, nggak mau saling dikalahkan, akhirnya jadi bentrok dan sebagainya. Tapi Nabi SAW adalah sosok yang paling dewasa di muka bumi ini. Menghadapi orang bentuk kayak apapun, beliau selalu bisa mengendalikan mental atau mengendalikan kondisi jiwa beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita lakukan sebelum kita merecovery, mari kita bereskan diri kita sendiri terlebih dahulu, ya. Akhirnya kita akan bisa merecovery mereka. Antara lain yang kita hadapi euforia mereka itu. Ya, kalau kita belum tuntas, maka menghadapi euforia mereka pastilah kita emosi. Pastilah kita akan marah. Ya karena apa? Karena inner child, sifat kekanak-kanakan yang ada dalam diri kita masing-masing. Insya Allah nanti setelah 1 semester itu anak-anak akan menjadi lebih lebih tenang lagi. Ya 1 semester secara umum, tapi ada juga anak yang 2 bulan, dan 1 bulan nanti 3 bulan. Ya tapi kalau secara klasikal dilakukan selama 1 semester. Demikian walam bisawab.